Selamat pagi Sobat Nuha, kembali lagi di channel kita, Psikologi Kita. Hari ini kita akan membahas terkait dengan hal-hal yang perlu diperbaiki ya dari generasi Z gitu. Ini kita dapatkan dari pengalaman kita berinteraksi dengan mereka gitu ya, ketika rekrutmen atau wawancara kerja gitu. Kita menggarisbawahi ada 3 hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama adalah attitude atau sikap gitu ya. Ini kadang-kadang luput ya dari teman-teman generasi ini gitu. Memang generasi ini kan perlu kreativitas, keahlian yang luar biasa gitu ya. Tapi ada sisi lain yang memang perlu ditingkatkan gitu ya. Mungkin attitude gitu. Beberapa kali kesempatan gitu kan kita ketika membuka lowongan itu kadang-kadang kita langsung ditanya gitu ya, langsung tanpa memperkenalkan diri dan sebagainya langsung. Ya kalau bahasa kita sih wow banget gitu ya. Tapi ya terkadang di beberapa hal itu juga bagus, punya keberanian, punya inisiatif. Tapi memang ya perlu ditingkatkan lah. Jadinya memperkenalkan diri, terus tujuannya apa, dari mana dan sebagainya. Itu mungkin basa-basi tapi itu cukup mengenakan gitu ya untuk teman-teman HR gitu ya. Yang kedua adalah instan gitu ya. Teman-teman sekarang itu memang sukanya instan. Kadang-kadang teman-teman di HR gitu kadang-kadang dikasih tekanan dikit atau dikasih pressure dikit itu udah pamit biasanya gitu. Ya itu salah satu sisi ya. Di sisi lain memang dia luar biasa gitu ya, kemampuan, keahliannya mereka, kreativitas mereka. Tapi di sisi lain memang ada sesuatu yang memang kurang dimiliki oleh teman-teman sekarang, yaitu kurang gimana ya, bekerja keras gitu ya, kurang bekerja dengan tidak suka ditekan, tidak suka proses gitu ya, maunya instan gitu ya. Padahal kalau kita mau gojekan itu kan mie instan aja ya perlu diproses, perlu digodok, perlu dibuang airnya dulu, terus dikasih air lagi kalau mau sehat katanya gitu ya. Tapi kadang-kadang anak-anak sekarang itu kurang begitu suka, jadinya mau instan, besok masuk, besok dapat ini, dapat apa dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang sering ya kita dapatkan di dunia nyata gitu ya, di dunia kerja terutama. Terus yang terakhir adalah hal yang kita garis bawahi adalah egois gitu ya. Kadang-kadang aku ya aku gitu ya, kamu ya kamu gitu. Padahal dalam dunia kerja itu kan nanti kita akan ada kemungkinan besar kita akan dimasukkan di sebuah tim. Apalagi yang baru-baru itu kan nggak mungkin ya dikasih tanggung jawab sendiri untuk mengelola, gitu kan nggak mungkin. Ya pasti dimasukkan dalam tim dan kita harus bisa berkolaborasi. Nggak mungkin kita bekerja sendiri ya, walaupun job desk kita sendiri ada gitu ya. Tapi nanti akhirnya juga kita akan berkolaborasi dengan banyak orang, bersinergi dengan banyak orang. Intinya saling mendukung lah gitu ya. Dengan pekerjaan perusahaan, pekerjaan organisasi kan nggak mungkin kita sendiri yang akan mengerjakan. Itu ya dan itu kebiasaan ya. Mungkin sekarang itu kan di luar itu kan memang membiasakan teman-teman generasi Z ini memang untuk bekerja atau menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Itu kadang-kadang kerasanya seperti itu, tapi ya nanti ketika di dunia kerja itu tidak bisa seperti itu. Kita harus berkolaborasi dengan banyak orang, banyak tim dan sebagainya. Itu yang mungkin 3 hal itu yang menjadi garis bawah kita dalam beberapa dalam beberapa kesempatan kita mewawancarai mereka atau rekrutmen di beberapa tempat gitu ya. Gitu, terima kasih untuk kali ini. Nantikan sharing kita selanjutnya.
Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.